titiang majeng ring para uleman sami sane sampun merside nodieu parikrama puniki. Sane banget mustikayang titiang Bapak Manggala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Sane kusumayang titiang Ibu Korwil Kecamatan Sawan. Sane wangyang titiang Bapak Manggala Pokjawas Provinsi Bali. Kesarengin Prajuru Sami lan Manggala Pokjawas Pendahindu Kabupaten Kota Sebali. Taler Bapak Ibu Kepala SD sekecamatan Sawan, sane tresna sihin titiang lan sane sampun ngerawin parikrama sane mangkin. Om Swastiastu. Angayu bagya aturang tirtiang majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa, duaning sangkaning asung kertuwaru nugraha ide titiang pingkalih idedane sareng sami prasida mapupul iriki ring sajeroning parikrama kadimangkin. Sane magenah ring SD Negeri 4 Bebetin nemu Rahina Wuraspati Pinanggal 14 mulai ngegas bersama-sama bagaimana mengejar ketinggalan yang ada. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi dan terima kasih, dan kami akan terus memahami kondisi Buleleng dan kenapa Buleleng ditetapkan sebagai studi tiru. Saya kira sudah menjadi pertimbangan dari pimpinan kita di Kanwil dan para Pokjawas, dan kami nyampaikan terima kasih. Ini sudah bersinergi antara pendidik provinsi dengan Kabupaten Buleleng. Dari survei tanggung jawab kita selaku pengempu pendidikan agama dan budi pekerti, apa yang kita bisa evaluasi? Lakukan evaluasi bagaimana pembelajaran daring, kalaupun analisis yang lakukan tidak ilmiah, tapi kita semua sepakat bahwa pertemuan tatap muka jauh lebih bagus dengan pertemuan yang daring. Dan pertemuan ini tentu akan berdampak kelemahan-kelemahan bagaimana mereka terkait dengan kalau kita berbicara tanggung jawab guru agama, dia bertanggung jawab bagaimana pendidikan agama, bagaimana pendidikan agama itu diketahui, dilaksanakan, dijalankan, diimplementasikan sebagai seorang siswa. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan karakter yang seperti disampaikan oleh Pak Pokjaluh tadi, Pak Pokjawas tadi. Jadi inilah yang tanggung jawab tadi. Dan tentu juga kita mengalami kelemahan, kemunduran. Inilah mari kita bersama-sama kejar bersama-sama, dan dalam konteks bagaimana kemunduran ini bisa kita kejar, tentu memerlukan inovasi-inovasi yang harus kita kerjakan. Kita tidak harus malu untuk meniru. Kita tidak harus malu untuk mencontoh sesuatu yang bagus di tempat lain. Dan setelah kita tiru, kita inovasikan lagi, kita kembangkan lagi. Dan cara-cara meniru, copy paste dan kita kembangkan itulah sangat simpel dan mudah biayanya. Yang penting dalam konteks meniru ini jangan sampai oh ini padahal ini karya SD 4 Bebetin tapi diklaim menjadi karya sendiri. Jadi dalam penulisan ilmiah biasanya kan ada footnote di bawahnya menjelaskan bahwa itu adalah kutipan pemikiran dari pendahulu kita. Dan kami sampaikan terima kasih juga Pak Kepala Sekolah SD 4 Bebetin, luar biasa. Jadi tiang tempat berbisik sangat mudah sekali. Jadi memang sekarang memang itu yang dibutuhkan. Kemampuan, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan.
Jadi ada poin-poin penting dari sekolah penggerak, guru penggerak dan lain sebagainya untuk kita tularkan bersama. Dalam konsep ini, mari kita sama-sama belajar. Pada saatnya nanti hari ini kunjungan ke Buleleng, mungkin pada kesempatan lain kita berkunjung ke tempat lain. Mari kita saling berbagi untuk negeri ini. Jadi apapun kita kontrak, kita sudah sebagai aparatur sipil negara, dan sekali lagi kita ingatkan untuk memotivasi diri kita pada saat COVID, tidak hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang rombongan Pokjawas Provinsi Bali dan seluruh wakil dari Kabupaten Kota Sebali di Kabupaten Buleleng. Lo Pramosanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ini Bapak Manggala, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, sani sampun mepaije sambrama wacana tur tuntunan sekadi uger-uger sani sampun manut ring galahe kadimangkin. Titiang tincabang parikrama kaping pitu inggih punika nelatarang tur nyobiahang video sekolah penggerak SD Negeri 4 Bebetin. Ini galah aturan titiang. Ibu sareng sami tiang deriki boye je narasumber nggih boye je sanewikan tiang yakin Bapak Ibu samian niki senior tiang Bapak Ibu titiang ngiring sarang-sarang niki berbagi. Kebetulan niki sarang inisiatif Korwil juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru ini, mungkin bisa nanti diadaptasi kembali untuk penerapannya. Nggih, tiang langsung saja karena kalau kita berbicara kurikulum Bapak Ibu niki waktunya banyak sekali. Tiang niki akan ambil poin-poin penting yang langsung bisa diterapkan Bapak Ibu di sekolah. Yang pertama adalah komponen penting kurikulum merdeka yang ada di SD 4 Bebetin yang merupakan sebagai angkatan pertama yang tentunya akan berbeda di angkatan kedua kalau dilihat dari komite pembelajaran. Karena hal itu seiring dengan perkembangan kemudian paradigma yang akan diharapkan oleh kementerian. Sekolah penggerak itu bukan sekolah unggulan yang seperti tadi yang sampaikan. Sekolah penggerak adalah bagaimana merubah proses dan tidak mempengaruhi input. Artinya, Bapak Ibu tidak harus sekolah itu bertingkat 3, tidak harus sekolah itu semua lantai dan sampai ubinnya dalam bentuk keramik itu adalah sekolah penggerak. Bukan. Sekolah penggerak adalah bagaimana mengolah SDM yang ada di satuan pendidikan. Sejelek-jeleknya sekolah itu adalah tempat untuk belajar anak didik kita. Itu adalah konsep yang diberikan dalam konsep Merdeka Belajar. Bapak Ibu seperti yang sudah ada di media sosial yang Bapak Ibu panggihin, temukan nike di sekolah penggerak itu ada pada episode ke-7 Merdeka Belajar. Dan di kurikulum Merdeka itu ada di episode 15. Artinya itu seiring dengan proses yang terjadi mengalami perubahan kurikulum darurat, kemudian kurikulum prototipe sampai munculnya kurikulum merdeka. Itu namanya sama Bapak Ibu, cuma ada perbedaan yang sebentar saya jelaskan secara teori. Oke, next. Nah, ini kerangka dasar kurikulum pada sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Kalau di SD itu kita mengenal namanya sekolah penggerak, kalau di SMK itu namanya SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK. Tentunya Bapak Ibu kalau di Buleleng itu sudah ada semuanya, SMP sudah ada, SMA PK juga sudah ada. Nah, secara langsung itu kurikulum itu bersifatnya dinamis. Tidak harus kurikulum itu dikembangkan berdasarkan dimensi idea. Ide artinya gagasan. Artinya bukan pergantian menteri kurikulum itu dirubah. Artinya berdasarkan isu, berdasarkan permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita. Sehingga jika dilihat dari track record kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka itu lumayan lama terjadi pergantiannya, tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Oke.
Kemudian salah satu prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Satuan pendidikan secara 100% boleh melaksanakan kurikulum itu secara mandiri. Tidak harus ada intervensi dari pemerintah. Intervensi yang ada dari pemerintah adalah dalam bentuk capaian pembelajaran. Next. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati di kurikulum 2013, Bapak Ibu ada 8 standar yang ada. Nah, sekarang pengadaptasian, peneragan kurikulum itu berbeda di kurikulum Merdeka. Sehingga Bapak Ibu kalau men-search di Google, ada yang pertama, yang paling pertama terbit adalah SKL. Kemudian yang kedua adalah standar proses, dan yang ketiga di periode ini adalah standar penilaian dalam bentuk raport pendidikan. Nah, ini tujuan pendidikan nasional ada paling atas, kemudian ada profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Bapak Ibu boleh lihat di literasi dinding, itu namanya 6 profil pelajar Pancasila yang dulu Bapak Ibu kenal dengan PPK, penanaman pendidikan karakter. Nah, kenapa itu dirubah menjadi 6 profil pelajar Pancasila? Karena di kurikulum Merdeka itu ada penilaian terhadap karakter. Kalau dulu kan tidak ada Bapak Ibu, hanya kita lakukan. Oh, anak-anak mencelep ke sekolah, berterisan ye, sampun, KI-nya jalan, sudah diberikan nilai, tidak ada bukti fisik. Nah, sekarang itu ada menjadi dalam bentuk 2, kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek dalam bentuk nilai. Ada proporsi Bapak Ibu, 20-30% dari pembelajaran yang berlangsung. Ada nilai, ada dalam draft nilainya ada, daftar nilainya ada. Nanti ketika diserahkan, yang akan serahkan perangkatnya itu nanti boleh diadaptasi. Kemudian standar isi, standar proses, dan standar penilaian ada 3 yang dikembangkan. Standar lainnya itu belum dikembangkan, karena itu yang menjadi acuan. Sehingga di standar kurikulum barulah nanti muncul di standar proses capaian pembelajaran. Setelah itu barulah prinsip pembelajaran dan asesmen. Karena Bapak Ibu di episode pertama mengenal bahwa tidak ada namanya ujian nasional yang diganti dengan AKM. Inilah yang kata kunci adaptasi terkait dengan asesmen literasi dan numerasi. Next. Ya, ini kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Yang berwarna biru itu capaian pembelajaran, itu kewenangan pusat. Sehingga Bapak Ibu hanya menerima CP, setelah itu olah sendiri. Olah sendiri artinya nanti ada dalam bentuk narasi akademik Bapak Ibu. Jangan takut bagaimana mengolahnya. Kemudian setiap satuan pendidikan itu memiliki kewenangan dalam penyusunan visi dan misi. Kalau Bapak Ibu, kalau kita berbicara real, visi dan misi itu biasanya ada di papan pajangan, kemudian hanya sekedar pajangan, kemudian hanya dokumentasi administrasi. Namun sekarang berbeda Bapak Ibu, visi dan misi dibuat sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Apa yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, itu yang dibuatkan visi dan misi. Tidak harus bahasanya adalah berbudi pekerti luhur, berwawasan global, kini kati lantang kati bek kurikulumnya. Yang tentang satuan visi dan misi. Namun sekarang apa yang ada aset di sekolah, itulah yang menjadi visi dan misi. Contohnya SD 4 BBT memiliki visi simpel sekali. Bagaimana anak-anak ini berkarakter sekolah ramah anak. Itu saja. Karena yang lainnya itu tentunya akan terjadi Bapak Ibu. Kalau karakter literasi sudah diterapkan dengan baik, otomatis mata pelajaran yang lainnya pasti bisa. Contoh real adalah anak-anak tidak bisa membaca, literasi membaca. Kengkenang anak didik bisa matematika, kalau membaca itu tidak bisa. Itu adalah konsep dalam kurikulum Merdeka. Sehingga dalam kurikulum Merdeka tidak ada konsep anak yang unggul. Tidak ada anak yang unggul, tidak ada rankingan, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tetapi diberikan apa? Apresiasi. Oke, next. Ya, ini penguatan literasi numerasi, lanjutkan saja karena sudah terbiasa mungkin yang literasi numerasi. Nah, ini SD perubahan mata pelajaran. Kalau Bapak Ibu di Mapel
Nanti siapa tahu Bapak Ibu berkunjung dengan guru kelas, itu ada perbedaan atau penggabungan mapel yang dulu ada namanya IPA dengan IPS, sekarang namanya IPAS. Penggabungannya. Sehingga ada satu fase dia, IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kemudian PPKN itu berubah menjadi kembali Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada dua substansi di sana, pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Itu jadi satu di sana, nggih. Kemudian kalau Bapak Ibu Tiang rasa Bapak Ibu sudah mengalami nih ketika tujuan pembelajaran dulu di kurikulum KBK itu sama seperti ini, cuma bedanya adalah fase. Kemudian next, ya ini adalah alokasi waktu. Tiang akan tidak paparkan ini karena kalau kita paparkan alokasi waktunya, tentunya ini memiliki substansi materi yang banyak. Tiang akan langsung ke CP. Next, ini kelas 1, kemudian ini kelas 4 sampai 6. Selanjutnya, ya ini yang banyak menjadi pertanyaan. Adis yang ada KIKD, kemudian langsung ke CP. Yang kenang yang CP dari ATP, yang kenang yang ATP menjadi tujuan pembelajaran. Itu. Kita kembali ke kurikulum 2013 dulu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diberikan KI 1, KI 2, KI 4, KI 5, KI uyeng-uyengan ganti itu, kemudian Bapak disodorkan sebagai pelaksana pertama. Ada namanya instruktur nasional. Waktu di 2013. Ketika itu Bapak Ibu bagaimana cara prosesnya? Prosesnya adalah mandiri. Ini juga sama. Kita diberikan CP, fase A, kelas 1, kelas 2. Fase B, kelas 3, kelas 4. Fase C, kelas 5, kelas 6. Kita bicara SD. Nah, di fase ini, kelas 1 ini dalam proses pembelajarannya boleh memilih sistem blok atau sistem reguler. Artinya, Bapak Ibu dalam kurikulum itu, gurunya Bapak Ibu ditanya dulu, lakukan asesmen diagnostik. Artinya, Bapak Ibu, di tahun ajaran ini kita menerapkan kurikulum kurikulum merdeka loh. Kita mau ambil mapel apa saja. Apakah kita ajarkan semuanya dalam satu fase? Atau kita hanya mengajarkan 3 mapel wajib saja? Itu bedanya nih Bapak Ibu. Nah, ketika satu fase selesai 3 mapel, barulah fase yang selanjutnya kita selesaikan mapel yang lain. Kalau reguler, selesaikan semuanya. Tetapi itu akan diulang kembali di fase selanjutnya. Sehingga tidak ada kata siswa itu tidak tuntas. Enten? Nah, di kelas 1 praktik baiknya misalnya di kelas 1 anak itu tidak bisa membaca, tetapi hanya bisa membaca alfabet, kemudian merangkai suku kata. Di fase B, di kelas 2, dia akan diajarkan itu lagi agar bisa menyebutkan kalimat sampai menyebutkan paragraf. Itu bedanya nih Bapak Ibu. Sehingga di materi kelas 1 untuk mapel 5 ini yang pokok itu pasti substansinya mudah, ringan buat anak-anak dan gurunya. Nanti Bapak Ibu boleh ditanya di sekolah penggerak yang lain, di kelas 1 walinya terutama, engken sih materi bahasa Indonesianya. Tetapi berbanding terbalik dengan agama Bapak Ibu. Karena kita di agama sekarang. Agama itu karena merupakan muatan lokal kita yang ada di Bali, substansinya berbeda Bapak Ibu. Kelas 1 harus bisa tulisan dia. Itu bedanya. Karena hal ini sudah dilakukan sebenarnya di rumah melalui pendidikan keluarga, Tripusat Pendidikan. Sehingga itu yang diadaptasi oleh pemerintah kita. Jangan samakan di Provinsi Bali dengan provinsi yang lain agamanya. Sehingga kalau di Bali, mapel agama memang lebih padat di kelas 1 Bapak Ibu. Itu bedanya di fasenya, nggih. Kalau fase mapel yang lain dipermudah. Mudah sekali di sana di mapel-mapel yang lain, tapi agama lebih padat di sana. Karena dia mengasumsi pembelajaran yang ada di rumah. Muatan lokal Bapak Ibu yang di rumah, yang di keluarga, di masyarakat itu diadaptasi masuk ke agama. Dan budi pekerti, itu bahasanya kalau K13 nih. Kemudian next. Nah ini kurikulum operasional. Kita mengenal namanya KWSP. Kalau dulu namanya kurikulum gitulah sekarang namanya kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan atau dikenal dengan kurikulum merdeka.
sama dengan KTSP sekarang KWSP namanya nggih. Kemudian tujuan dan alur bagaimana peneragan dari fase. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang mau beberapa waktu misalnya Bapak Ibu memiliki waktu komunikasi dengan tiang menggunakan Pikon atau apa, nanti silakan tiang open maksudnya terbuka untuk SD 4 BBT saling berbagi. Kengken sih caranya antara fase agama, fase A memecah menjadi 2 kelas. Karena fase itu jadi satu Bapak Ibu, abesik ya, kalimatnya lantang ganti, kemudian memecah menjadi 2 kelas. Nanti tiang kalau memang masih ada waktu, tiang akan berikan itu memecahnya. Setelah memecah keduanya itu bagaimana menjadikan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah, bagaimana RPP Bapak Ibu? RPP masih Bapak Ibu, tapi namanya berbeda. Dan dalamnya itu pun berbeda. Nggih, modul ajar itu dibuat kicing Bapak Ibu, maksudnya luwung gati kayak gini Bapak Ibu ninggalin gambar warna-warni. Itu namanya modul ajar. Tidak lagi dia berbasis tulisan, duwen kejang misi tulisan, kemudian tujuan kejang dalam bentuk tulisan, tapi sekarang berbeda. Kengken praktik yang di sekolah. Jika dia mengajarkan agama, misalnya Trimurti, ya gambar dewa ada di modul ajar. Tidak hanya tulisan. Modul ajar itu akan mempermudah guru dalam menerapkan praktik baiknya di kelas. Itu modul ajar. Kemudian apa yang ada di dalamnya? Ada namanya asesmen diagnostik, pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nih, kalau kita mengenal apersepsi, nah sekarang beda. Pertanyaan pemantik. Next. Untuk tujuan kegiatan analisis kita lewati karena ini berkaitan dengan penilaian. Kalau ATP-nya, nah ini alur tujuan pembelajaran mungkin agak kecil Bapak Ibu karena agak jauh nih. Di alur tujuan pembelajaran itu ada fase-fasenya sehingga sama 1.1, 1.2 sampai 1.3 dan sampai seterusnya. Dan Bapak Ibu tidak dipatok harus melakukan KKU itu harus C1, setelah C1, C2, setelah C2, C3 terus berjenjang seperti itu, tidak. Sekarang tidak. Dilihat berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau anak itu sudah mampu terkait dengan literasi dan numerasi, dia bisa lari ke C6. Tidak lagi dia diajarkan untuk menghafal. Seperti ini. 3 artinya 3. Itu ya. Tidak. Sekarang dibuat beranalisis. Itu dalam konsep fase. Ya. Lanjut. Nah ini kita lanjutkan saja. Ini modul ajar. Kemudian nanti kita ke praktek baik saja langsung. Nah ini adalah komponen modul ajar Bapak Ibu. Ada informasi umum, ada kompetensi dan lampiran. Ya, mungkin Bapak Ibu beranggapan bahwa RPP itu 1 lembar. Itu konsep namanya Bapak Ibu. Bukan harus 1 lembar. Kalau RPP itu dibuat dalam bentuk kertas folio, mungkin 1 lembar. Kalau dia dibuat dalam kertas A4, menjadi 2 lembar, gitu ya. Jangan konsep RPP itu 1 lembar digunakan. Artinya dibuatlah sesimpel mungkin, mudah untuk dipahami oleh guru. Next. Ya ini untuk contoh modul ajar. Itu silakan Bapak Ibu bisa cermati. Nanti file ini yang akan berikan ke pada Bapak Ibu. Lanjut. Contoh cuplikan luasaan, entah itu sebar kode, entah itu dalam bentuk video YouTube, silakan. Next. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam menerapkan krisis assessment? Nah, kalau Bapak Ibu dulu mengenal namanya KKM Bapak Ibu nih, ada KKM bangun sekolahi, tentuang KKM pendidik, tinggalin kemampuan anak-anak. Nah, sekarang namanya konsepnya berbeda. KKM itu tetap ada, tapi standar umum itu adalah 65 Bapak Ibu. 65 standarnya. Entah yang dinaikkan silakan, tapi diturunkan jangan. Itu standar bawah, batas bawah yang diberikan. Karena kalau kita tidak berbicara standar, tentunya sulit kita untuk menentukan anak ini tuntas atau tidak tuntas gitu bahasanya nggih. Sehingga diberikan alur di asesmen itu dalam bentuk skor Bapak Ibu. Tidak lagi dalam bentuk narasi. Skor dia dalam bentuk nilai angka. Tuh nggih. Kemudian next. Ya, ini terima kasih. Nah selanjutnya barulah sekarang praktek baiknya Bapak Ibu. Nanti boleh mungkin waktunya tiang agak perpanjang Bapak Ibu.
karena agak panjang nih, karena praktik baik bahasanya adalah apa sih gaya ini istimpati gitu. Jadi sekolah penggerak aing ngerti ada sekolah penggerak mantan genten niki yang berikan praktik baik yang mungkin bisa diterapkan di satuan pendidikan. Kalau memang itu tidak bisa diterapkan, ya bolehlah digunakan sebagai arsip mantan. Nggih, sukses silakan. Kan di segala bidang pendidikan secara holistik dan menyeluruh, sehingga minat dan bakat siswa tersalurkan dengan baik. Bagaimana mengelola ekosistem dalam satuan pendidikan yang lebih baik sehingga menuju transformasi pendidikan yang lebih baik ke depannya. Sekolah penggerak bukan sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah transformasi, sekolah model, sekolah inspirasi, sehingga mampu menggerakkan sekolah-sekolah lain untuk menjadi. Sebagai sekolah penggerak, tentunya melakukan beberapa tahapan seleksi, mulai dari seleksi esai, seleksi wawancara, seleksi mengajar, kemudian setelah lulus itu dilakukan dengan kegiatan pendampingan. Bagaimana mensosialisasikan, melakukan diskusi berkelas dengan pola 12 hari dengan pola daring, kemudian bagaimana pembekalan komite pembelajaran secara daring dan nah tentunya kegiatan lanjutan berupa lokakarya, kemudian penguatan komite pembelajaran, penguatan digitalisasi sekolah, coaching maupun PMU, lokakarya budaya KS dan PS berlanjutan. Kemudian bagaimana penguatan komite pembelajaran yang dilakukan dalam kurun waktu 1 semester 2 kali kegiatan untuk memperdomani dan memberikan inovasi guru dalam pengelolaan kelas. Kemudian bagaimana penguatan digitalisasi sekolah. Kegiatan ini dilakukan bertahap sesuai dengan pedoman penjadwalan dari pelatih ahli. Kegiatan ini diberi di sekolah penggerak harus bisa memberdayakan aset yang kita miliki. Sekolah penggerak bukan sekolah unggulan, artinya bagaimana sekolah mampu memberdayakan aset yang dimiliki, sehingga pendekatan yang digunakan adalah aset based thinking, aset manusia. STM 4 BBT memiliki guru-guru yang merupakan aset paling berharga. Investasi sumber daya manusia menjadi sangat penting. Bagaimana mengetahui kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pada aset manusia, bagaimana dilakukan pemetaan modal dan kecakapan, serta keterampilan. Bagaimana di dalam suatu ekosistem sekolah, membuat warga sekolahnya, aset manusianya selalu merasa bahagia. Memberdayakan guru melalui beberapa program in-house training, berdaya bersama-sama melalui kegiatan